Bagaimana Anda melihat sebetulnya kecenderungan investor asing saat ini? Mengapa lebih memilih SBN? Apakah memang SBN saat ini lebih menarik, Pak Heri? Oke, jadi kalau misalnya kita lihat ya, Anda bicara data dalam jangka waktu 1 pekan. Kalau kita perpanjang sejak awal tahun, sebetulnya data yang masuk ke dalam dana asing yang masuk ke dalam pasar modal Indonesia atau bursa saham di Indonesia itu mencapai 70 triliun rupiah. Itu kita bicara tentang saham. Ya. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan angka tahun lalu yang sebesar 37 triliun rupiah. Itu net inflow. Nah, untuk SBN sendiri, kalau misalnya kita lihat, ya, sejak Februari tahun 2022 sampai dengan Oktober, itu sebetulnya mengalami penurunan kepemilikan asingnya. Penurunannya itu cukup signifikan, sebetulnya sekitar 150 triliunan. Baru sejak Oktober dan November meningkat kembali. Ya. Jadi apa yang bisa kita lihat kalau kita perpanjang horizon datanya, itu adalah asing tetap istilahnya berinvestasi di Indonesia, di saham, dan untuk SBN, untuk obligasi pemerintah, asing kembali berinvestasi di Indonesia. Ya. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan kalau kita melihat jangka waktunya kita perpanjang. Baik, Pak Heri, tapi sebetulnya untuk saat ini mana Pak yang lebih menarik? Pasar saham atau memang SBN kalau menurut kacamata Anda? Oke, kalau misalnya kita lihat ya, kalau kita bicara tentang saham tentu dan SBN, tentu saja kita bicara tentang jangka waktu investasinya. Nah, kalau kita bicara tentang daya tariknya, sebetulnya kita bicara tentang daya tarik Indonesia secara keseluruhan. Yang bisa dikatakan itu adalah kalau kita bicara tentang angka-angka ekonomi Indonesia, angka-angka ekonomi Indonesia itu cukup solid. Data terakhir itu pertumbuhan ekonomi Indonesia itu sekitar 5,7% year on year basis. Kemudian juga kalau kita bicara tentang inflasi, inflasi itu turun dari 5,95 menjadi 5,4%. Itu kalau kita bicara gambaran secara keseluruhan. Dan resiliensi ekonomi Indonesia itu sebetulnya tercermin di mana? Itu tercermin di CDS-nya. CDS Indonesia itu turun dari Oktober sekitar 160 basis point, sekarang itu sekitar 110 basis point. Ya. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang mana yang lebih menarik, sebetulnya gambaran ekonomi Indonesia itu positif. Tinggal pertanyaannya itu adalah seberapa besar preferensi risiko investor dan seberapa lama jangka waktu investasi investor. Baik, Pak Heri, jika kita bicara mengenai bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih boleh dibilang positif begitu ya. Sebetulnya sentimen apa lagi begitu Pak yang bisa memancing begitu atau artinya menarik minat investor asing untuk kembali masuk ke pasar keuangan kita? Ya tentu saja sih kalau misalnya kita lihat ya, komponen yang paling penting tentu saja kita bicara tentang angka-angka ekonomi. Dan sampai saat ini angka-angka ekonomi itu angka-angkanya cukup solid. Nah, tentu saja kita tidak bisa lepas daripada preferensi yang terjadi di pasar global. Nah, kalau kita bicara optimisme di pasar global itu semakin baik, maka investor asing juga akan melihat Indonesia secara lebih terfokus, dan pada akhirnya jika menurut penilaian mereka Indonesia itu cukup menarik, mereka akan masuk kembali ke Indonesia. Dalam artian kalau kita bicara tentang saham, valuasi sahamnya cukup rasional. Kalau kita bicara tentang obligasi, khususnya obligasi pemerintah, stabilitas ekonomi Indonesia itu istilahnya bisa bertahan. Baik, Pak Heri. Pak Heri, lalu kita kan sedang menanti rilis data inflasi Amerika Serikat ya Pak. Jika akhirnya nanti ternyata data inflasi Amerika Serikat melandai, itu artinya ada sinyal bahwa The Fed akan melandaikan suku bunganya. Artinya tidak akan terlalu agresif seperti sebelum-sebelumnya. Bisa di kisaran 50 basis point. Sebetulnya ini dampaknya terhadap pasar SBN kita akan seperti apa jika akhirnya nanti The Fed memang akan kembali menaikkan suku bunganya namun mungkin tidak seagresif sebelumnya. Sebetulnya kalau misalnya kita lihat ya, angka inflasi Amerika yang konsensusnya 7,3 itu masih tinggi sebetulnya.
Kemudian Fed masih menaikkan tingkat suku bunga. Walaupun yang diharapkan atau diekspektasikan itu adalah agresivitasnya itu tidak seperti Fed meeting yang sebelumnya. Tapi tetap tingkat suku bunga itu akan mengalami peningkatan. Nah, yang jelas kalau misalnya kita lihat ke depannya, taruhlah sampai dengan first half 2023, bisa dikatakan bahwa volatilitas di pasar obligasi itu akan tetap tinggi. Ya. Jadi kalau misalnya kita lihat beberapa bulan yang lalu, ya yield dari obligasi pemerintah Indonesia dengan tenor 10 tahun itu kisarannya sempat mencapai sekitar 7,7-7,8. Sekarang berada di level 7%-an, ya, kemarin sempat mungkin sekitar 6,8. Jadi sekali lagi, apapun yang terjadi, itu sebetulnya banyak dipengaruhi oleh apa yang kita kenal dengan istilah market mood. Ya. Mood-nya seperti apa? Apakah market melihat cenderung untuk melihat sisi positif, atau market lebih cenderung untuk melihat sisi negatif.